Di segmen kali ini agak sedikit serius. Kalau tadi kita sudah santai-santai ngobrolin terkait dengan keseharian Bang Sandi, sektor pariwisata di tahun 2024. Kira-kira apakah beliau ini maju kembali atau seperti apa? Nah, tapi sebelum itu, Bang Sandi, ini yang rame, yang lagi dibicarakan saat ini terkait dengan hutang-hutang. Nah, kemarin Mas Anies sudah menjelaskan di salah satu podcast. Kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari Mas Anies pada saat berbicara di podcast dari Mary Riana. Ini Bang. Kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Yeah. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya. Surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya. Apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesailah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai. Saya udah lihat ini. Udah lihat ya? Udah ya. Dan seperti yang saya udah sampaikan kepada rekan-rekan, terutama dari media, dari para pengamat, relawan, dan semuanya, saya tidak ingin memperpanjang diskusi. Tapi sebetulnya, karena ini sudah diangkat juga oleh Pak Anies, yang menarik ini adalah diskursus mengenai pembiayaan kontestasi demokrasi. Mestinya kita fokus kepada isu utamanya. Karena buat saya yang masa lalu selesai sudah, bagaimana kita menatap masa depan. Kontestasi demokrasi kita dan biaya politik kita ini bisa dikategorikan mahal atau mahal sekali. Mahal sekali ya Bang? Ya, berarti? Mahal atau mahal sekali. Bisa terlihat kan angka-angkanya sudah terbuka. Dan saya ini seorang akuntan dulu sebelum menjadi pengusaha. Jadi semua biaya yang dikeluarkan itu semua tercatat. Dan sumbernya itu mengacu kepada sumber-sumber yang harus transparan. Harus akuntabel, karena nanti pasti akan pada satu saat akan diperiksa, akan diaudit, dan itu yang diaudit pada tahun 2017 saat pilkada dan di 2019. Makanya ini keluar ini saya juga surprise karena di 2017 saya paksakan setiap bulan kita memberi update kepada rekan-rekan media mengenai proses penggalangan dana kita, berapa saham yang saya jual, berapa yang saya transfer ke tim kampanye, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan kampanye sampai saat pencoblosan. Baik. Dan itu semua telah diaudit dan dilaporkan kepada KPU. Jadi sebetulnya semuanya tercatat. Jadi kita lebih baik melihat data-data secara akurat, dan ini menjadi dasar saya, sudahlah kita nggak usah bicarakan masa lalu, kita menatap masa depan. Nah, bagaimana pembiayaan kontestasi di demokrasi di Indonesia ke depan agar lebih efisien? Jadi salah satu yang membuat kontestasi demokrasi kita mahal adalah masa kampanye yang panjang. Jadi waktu 2019 itu masa kampanye hampir 8 bulan. Dan waktu Pilgub DKI sebelum kampanye yang dilakukan secara resmi, kan harus ada sosialisasi. Saya sebetulnya calon yang nggak dikenalkan dulu. Jadi harus bersosialisasi, dan lebih dari 1.500 kegiatan yang telah kami lakukan sebelum proses pencalonan resmi. Nah itu biayanya kan pasti mahal. Belum lagi berkaitan dengan selain daripada sosialisasi, pengenalan, program-program, dan juga penjajakan dengan partai pengusung. Nah ini harusnya menjadi diskursus bagaimana sih supaya lebih efisien. Nah 2024 ini alhamdulillah masa kampanyenya sudah dipersingkat. Ini akan mengakibatkan
biaya dan kebutuhan dana untuk kontestasi demokrasi ini akan semakin sedikit, sehingga akan lebih banyak kemampuan yang kita lakukan untuk mengajukan ide dan gagasan. Karena kalau misalnya kita harus mencari pendanaan, ini kan harus bagaimana nih untuk menutupi pendanaan. Dan menurut saya diskursusnya juga harus lebih bagaimana siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam penggalangan pendanaan untuk kontestasi demokrasi. Jadi saya di 2019 kemarin juga setiap bulan menyampaikan ini yang kami terima dari sumbangan pihak ketiga, mana yang Pak Prabowo dan saya langsung dari kantong kami sendiri keluar. Langsung dari kantong Bang Sandi? Langsung dari kantong, karena gampang sekali, transparan. Menjual saham, hasil penjualan saham masuk ke dalam rekening saya pribadi, saya transfer ke dalam tim kampanye. Begitu, itu kan itu yang dimaksud ya? Alur pendanaan, dan itu bisa dilihat karena sudah dilaporkan baik di Pilgub maupun di Pilpres. Pak Prabowo melakukan yang sama, saya melakukan yang sama juga. Jadi menurut saya ini udah nggak usah diperdebatkan, dan lebih menatap ke depan bagaimana sih supaya biaya dan kebutuhan dana untuk kontestasi demokrasi ini jauh lebih efisien. Itu aja. Yang menarik Bang Sandi adalah terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Anies juga di podcast Meridiana. Artinya ketika kalah ini harus membayar justru. Ketika menang justru diikhlaskan atau lunas begitu. Nah ini perjanjian pada saat itu seperti apa? Unik kan? Unik. Nah ini salah satu pemikiran saya waktu itu adalah begini. Kita biasanya kalau menang itu seorang, baik itu kepala daerah atau di tertinggi, itu kan pasti dengan terbebani biaya-biaya yang dikumpulkan, termasuk dari saya sebagai paslon waktu itu kan, bagaimana nih ngembaliinnya nih? Kan mestinya kan sesuai dengan kesepakatan gitu loh. Tapi waktu itu saya berpikir kalau begitu caranya nanti akhirnya akan menjadi beban. Akan menjadi dispute. Jadi agar kita semangat, kita harus all out gitu loh. Dan semuanya ya kita harapkan setelah menang selesai masalahnya. Dan yang tersisa itu mungkin mekanisme daripada bagaimana kita menyelesaikannya. Karena ada aspek pajak, ada aspek dokumentasi dan perjanjian seperti apa. Karena itu kan semuanya harus tertuang di dalam kesepakatan. Jadi metode ini yang menarik sekali. Kenapa? Berarti kalau baru karena saya yang menjamin kan, kalau kalah ya udah karena ini uang saya, ya saya pasti harus berpikir bagaimana nih untuk pengaturannya. Tapi kalau menang selesai. Justru ini meringankan semua. Dan itu bentuk dari keikhlasan. Karena ini bagian dari perjuangan. Kalau kita niatkan perjuangan itu adalah ibadah, apapun yang kita serahkan, kan itu juga, ini kan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kan bukan aset saya. Ya tercatatnya di dunia ini aset saya. Tapi kan sebetulnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat saya sih, perdebatan itu sebenarnya sudah tidak dilanjutkan lagi, apalagi kita sama-sama berteman, bersahabat. Baik saya sama Pak Prabowo maupun Pak Anies, kita nggak pernah ngomongin masalah ini. Baru saja tercuat belakangan ini, dan ini sebetulnya saya jika ada value, jika ada nilai dari percakapan ini adalah bagaimana kita menatap ke depan. Yang ke belakang sudahlah, biarkan jadi bagian dari masa lalu, dan jangan sampai merusak persahabatan dan pertemanan kita. Apalagi para pendukung maupun netizen yang budiman. Ya, itu jangan sampai, apalagi nanti ada yang baca, komentar dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ingin memperpanjang diskusi tentang ini. Ini berhenti di sini, dan saya berharap kita menatap ke depan. Kontestasi tinggal hitungan bulan, kita harus betul-betul persiapkan dengan matang, sehingga harapan kita keberlanjutan pembangunan ini yang sudah baik dilakukan oleh pemerintahan ini dan pemerintahan selanjutnya itu bisa dipercepat, bisa diperbaiki, sehingga target Indonesia menjadi negara maju ini bisa kita realisasikan.
eksklusif Bang Sandi sudah menjawab begitu di kesempatan kali ini, dan semoga tidak ada spekulasi yang berkembang juga. Ya, kita akhiri di masyarakat begitu ya. Kita akhiri dan jangan kita berbicaranya melalui media, tapi ini mestinya menjadi satu diskursus yang menambah nilai dari segi bagaimana sih agar perpolitikan kita ini tidak terlalu mungkin membebani, dan agar para anak-anak muda, aktivis-aktivis muda ini yang mungkin nggak memiliki sumber pendanaan, ini bisa tetap aktif di politik dengan tentunya dukungan dari semua pihak, agar talenta-talenta terbaik kita itu bisa masuk dan bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Luar biasa. Jadi Bang Sandi, 2024 bagaimana? Obrolan dengan Pak Prabowo? 2024 ini untuk penentuan jelas bahwa ini domain dan wewenang partai politik. Jadi siapapun yang nanti akan diajukan, yang memiliki kewenangan kan partai politik dan kewenangan dari gabungan partai politik. Saya sendiri mendapatkan kesempatan berdiskusi sangat panjang bersama Pak Prabowo. Dan beliau menyampaikan bahwa yang penting kita menjaga silaturahim, jangan sampai terpecah belah, terus berkoordinasi, bertukar informasi, dan yang terpenting adalah keberlanjutan pembangunan ini. Bagaimana kita tidak setelah nanti 2024 itu tidak gaduh lagi, ada rekonsiliasi yang bisa kita capai, ada juga gagasan-gagasan dan percepatan-percepatan baik dari segi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi ke depan itu seperti apa. Dan Pak Prabowo menyampaikan tentunya keinginannya bahwa bangsa ini bersatu padu, karena kita kemarin sukses melewati pandemi ini karena kita kompak, bersatu padu, kita bergotong royong, dan ini jangan sampai kita tercerai-berai hanya karena kontestasi demokrasi di 2024. Baik, artinya Bang Sandi, apakah seandainya atau kemungkinan di tahun 2019 kemarin terulang kembali di 2023? Bang Sandi kira-kira menjadi capresnya atau cawapresnya nih? Kira-kira. Semua itu di dalam politik itu last minute kan? Ya, selalu last minute. Selalu last minute, sementara mengurus masyarakat, termasuk juga kebangkitan ekonomi kita, percepatan pembangunan, penyediaan lapangan kerja, dan agar bagaimana biaya hidup terjangkau, itu minute to minute. Jadi kita harus betul-betul, Mas Jaya, percaya dengan para nakoda yang sedang menakodai partai politik nih. Sementara kita fokus kepada tugas kita masing-masing. Nanti saatnya para nakoda ini akan menentukan, yang kita nominasikan ini si A, si B, si C, si D gitu loh. Saya percaya proses itu, dan dalam bingkai untuk menjaga momentum pembangunan bangsa ini, ya tentunya kita serahkan nanti tentunya dengan menangkap aspirasi rakyat dan lain sebagainya, keputusan terbaik. Dan saya yakin sekali keputusan terbaiknya itu demi kontribusi kepada bangsa dan negara. Kita tunggu keputusan terbaik dari Pak Prabowo dan juga Bang Sandi. Kira-kira apakah dua sosok ini akan hadir kembali di kontestasi 2024? Tentunya ini yang terbaik ya Bang ya? Ya, yang terbaik, dan tentunya semuanya juga kita ikhtiarkan, kita ikhlaskan untuk kemajuan bangsa ini. Baik. Bang Sandi, nah ini ada di segmen terakhir, ada beberapa pertanyaan, ada dua pilihan begitu, yang mungkin Bang Sandi harus pilih salah satu. Jawab cepat ya Bang Sandi ya. Kita akan mulai terlebih dahulu. Destinasi super prioritas, Labuan Bajo atau Likupang? Likupang ini butuh perhatian. Jadi saya akan, Labuan Bajo sudah up and coming. Dan kita punya 2 deputi di sini dari Flores, dan mereka akan fokus untuk kemajuan Labuan Bajo. Saya yakin, apalagi terpilih menjadi
side-nya ASEAN Summit nih Labuan Bajo akan go. Jadi yang butuh perhatian itu Likupang, saya akan all out untuk bangun Likupang dalam 18 bulan ke depan. Oke, kalau lari biasa, basket atau renang? Basket. Basket, karena memang hobi dari dulu ya? Dari dulu, tapi renang ini saya juga, karena kita kan negara bahari, jadi banyak sekali pariwisata berbasis bahari ini dimulai dari renang, jadi ya kalau nomor satunya basket, nomor duanya mungkin lari atau renang ya. Oke, selanjutnya tumis sayur pare atau bubur enak se-Asia Tenggara, bubur Pok Nur. Nah, ini pilihan yang agak membingungkan Bang Sandi. Tumis sayur pare. Tumis sayur pare. Terus bagaimana ngasih penjelasan ke Pok Nur ini gimana? Pok Nur bubur ayamnya sudah cukup sukses, jadi tidak perlu terlalu bantuan. Tapi banyak warteg-warteg yang menunya ini sayur pare. Ini dan itu favorit ya? Iya, itu favorit. Ya? Baik. Nah selanjutnya, Gerindra atau P3? Ini yang harus dijawab Bang Sandi. Gimana? Sekarang saya masih kader Gerindra. Gerindra, karena wisatanya ke Kertanegara ya? Berwisatanya ke Kertanegara. Oke, terakhir. Prabowo atau Anies Baswedan? Ya, saya sebagai kader Gerindra harus tegak lurus dan mendukung Prabowo. Siap. Apakah itu kembali ke 2019 lalu? Kita akan tunggu nih. Kira-kira seperti apa Bang Sandi nanti di 2024. Pantun terakhir sebagai balasan saya, Bang Sandi mungkin akan balas nantinya. Pada demam segera dikompres. Cakep. Kalau sudah sehat paling enak makan mie. Cakep. Kalau 2024 jadi menang Pilpres. Cakep. Jangan lupa sama TVRI Bang. Butuh ikan hiu, makan tomat. Oke, cakep. TVRI, don't worry, I love you so much. I love you so much. Terima kasih Bang Sandi sudah berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Sukses. Baik, terima kasih sudah berbincang dan salam untuk keluarga Bang. Terima kasih. Dan anak-anak. Iya. Terima kasih banyak Bang Sandi sudah berbincang bersama kami.